Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinik Karyanti ingin mencoba menjelaskan tentang halipah. Eh, jadi halipah ialah gelar yang diberikan untuk penerus Nabi dalam kepemimpinan umat Islam. Sedangkan hilafah menurut bahasa adalah pengganti, duta, wakil kepemimpinan, dan pemerintah. Sedangkan menurut istilah, hilafah ialah pengganti kepemimpinan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga dan memelihara agama serta mengatur urusan dunia. Menurut istilah, hilafah berarti struktur pemerintah yang pelaksanaannya diatur berdasarkan syariat Islam. Saya juga akan menjelaskan pengertian iman. Iman menurut bahasa adalah tasdik, yaitu membenarkan. Sedangkan secara istilah, iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan. Iman dapat bertambah dengan ketaatan dan dapat berkurang dengan kemaksiatan. Para ulama salaf menjelaskan amal termasuk unsur keimanan. Oleh sebab itu, iman bisa bertambah dan berkurang, sebagaimana amal juga bertambah dan berkurang. Menurut Kiai Syaikuddin menjelaskan, iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan lisan dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Baiklah, selanjutnya manifestasi iman dalam aspek keilmuan. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdar dari alima ya'lamu, yang berarti tahu atau pengetahuan. Allah akan meningkatkan derajat bagi orang-orang yang beriman dan berilmu. Artinya, di hadapan Allah, orang yang berilmu memiliki derajat yang tinggi. Tidak hanya di hadapan Allah, orang akan dihormati oleh orang lain sesuai dengan ilmu yang ia kuasai. Baiklah, manifestasi iman dalam aspek hukum. Dalam hal ini, maksud dari manifestasi iman dalam aspek hukum adalah pengaruh keimanan seseorang terhadap kesadaran akan hukum agama, di mana keimananlah yang menjadi fondasi dasar untuk melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Misalnya, hukum melakukan zina, meminum khamar, membunuh, dan lain-lain. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Sesungguhnya orang yang menuntut ilmu dimintakan ampun baginya oleh semua makhluk hingga ikan-ikan yang ada di laut. Ini adalah hadis tentang menuntut ilmu, riwayat Abdul Bar melalui Anas radhiyallahu anhu. Yaitu seperti hukum meminum khamar. Sebagai orang yang beriman, salah satu bentuk wujud keimanan adalah dengan tidak meminum khamar, karena khamar adalah sesuatu yang haram. Jadi, jika kita termasuk orang yang beriman, maka kita akan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala seperti meminum khamar, berzina, membunuh, dan masih banyak lagi yang lainnya. Seperti hukum berzina, bahkan dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa kita tidak boleh mendekati zina, apalagi melakukan zina. Jadi, jika kita mengimani dan kita paham atas hukum Islam, maka kita tidak akan melakukan zina, sebab kita tahu bahwa zina perbuatan yang buruk dan telah diharamkan dalam agama kita. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semua.